Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Barakba dengan NRP 3125600065. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum 5, yaitu mengenai bash shell. Ya, mungkin bagi yang belum mengerti, jadi di praktikum ini kita akan mempelajari bash shell di Linux, termasuk penggunaan history, konfigurasi shell, membuat script bash, job control, alias dan stack directory gitu. Apa sih shell itu? Jadi shell sendiri itu program yang menerima perintah dari user dan mengeksekusinya di sistem gitu. Mungkin sini kita langsung coba aja ya. Di sini kita full screen aja. Yep. Kita buka terminalnya. Nah, kita besarin di sini. Oke, segini sebenarnya cukup. Nah, percobaan pertama untuk profile ya, langsung kita ls ini. Nah, perintah ini buat apa sih? Nah, perintah ini tuh digunakan untuk melihat semua file, termasuk file tersembunyi seperti .profile gitu. Nah, lebih seperti itu. Kita ketik lagi more.profile. Nah, itu file .profile dijalankan yang saat user login ya. Jadi seperti itu. Lalu cat.bash logout. Nah, perintah ini tuh file ini tuh dijalankan saat logout, biasanya digunakan buat ngebersihin sistemnya. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke. Sini tadi dulu. Nah, itu untuk melihat user yang ada di Linux ya. Jadi lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu history. Nah, perintah history ini digunakan buat ngelihat semua perintah yang kita sebelumnya pernah jalanin ya. Di sini ada banyak banget ya perintahnya ya. Tuh, ada mkdir, touch, ada echo, ps, ada shutdown, ada ya semua perintahnya ada di sini. Bahkan yang barusan tuh history langsung muncul gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu sini kita jalankan ulang perintah. Nah, perintah ini itu digunakan buat ngejalanin ulang perintah ketiga di history gitu. Jadi perintah ketiga ini apa? Kita lihat dulu perintah ketiga ini apa. Sudah pt install build essential. Nah, itu nanti dia ngejalanin ulang perintahnya ya. Kalau nggak percaya mungkin di sini kita coba ya. Nah, di sini kita masukin password ya, karena sudo ya, yaitu untuk nama sesuatu pasti harus masukin password gitu. Nah, seperti itu. Kalau mau perintah yang selanjutnya, yang sebelumnya kayak history, wami, kita tinggal ketik aja berapa tuh. History tuh 242 ya, 242. Nah, langsung keluar itu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk membatasi history, kita bisa tambahin. Misal kita mau nampilin 5 history terakhir gitu ya. Nah, kayak gitu. Lalu untuk menghapus menghapus history tertentu, misal kita mau menghapus history ini ya, satu ya. Nah, kita ketik lagi history. Nah, itu dia menghapus directory sebelumnya gitu. Lalu untuk nyari history ya, misal kita mau nyari history apa ya, grab ini itu untuk mencari history. Lalu untuk hapus semua history kita klik C gini. Nah, itu menghapus semua history. Lalu replace commandnya mungkin buat nge-replace history-nya. Bash, sini kita strings, lalu grab shell. Nah, di sini baru kita aliasin pakai kayak gini, shell alias.
Jadi itu tuh mengganti kata shall menjadi alias dari komen sebelumnya tanpa kita perlu ngetik ulang gitu ya. Kita lanjut aja ke percobaan selanjutnya karena udah berhasil ya. Percobaan selanjutnya yang ketiga itu untuk konfigurasi historinya. Sini kita pakai perintah tail. Jadi bash history. Oke. Lalu sini kita klik echo. Ini salah typo. Aduh. Sekali isu ini ngetiknya perintah saya. Nah, kita klik history. Lalu tail. Story gini. Nah, history untuk ngeceknya itu muncul ya. Sebelumnya kita pakai itu yang history min a barusan. Lalu untuk cek jumlah history kita pakai perintah w dan c ya. C tambahin aja terakhirnya bash underscore history. Nah itu ada 243 ya. Lalu untuk mengecek limitnya kita pakai set his size. His size ini maksudnya apa sih? Itu his tuh sepertinya kepanjangan dari history ya, jadi kayak disingkat gitu, his size. Nah itu his size nya 1000 maksimalnya ya. Iya 1000 itu. Terus sini kita lagi apa ya, his size kita kasih 5 tambah gini. Lalu dot bash versi. Lalu kita klik source dot bash. Oke, coba kita tes dulu ya. 1 echo 2. Echo 5 dan echo 6. Oke, sini kita klik history door. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu untuk mengembalikan normal itu karena dibatasin ya, yang sebelumnya dibatasin 5 aja, jadi itu kan ada 6, jadi dia ngebatasin historinya cuman nampilin 5 aja. Echo 3, echo 4, echo 5, echo 6 sama history yang terakhir gitu. Untuk kembaliin normalnya kita set lagi his size nya kayak gini. Iya, his size nya berapa tadi, 1000 ya. Iya, 1000 ini udah kita samain aja formatnya .bash rc gini. Itu salah, sini titik. Nah seperti ini. Nah kita bisa cek lagi source.bash rc seperti ini. Oke, kita bisa clear dulu ya. Oke, percobaan selanjutnya prom. Apa sih prom itu, buat apa sih? Nah prom itu buat nampilin waktu ya. Sini kita coba aja langsung ke praktikumnya. Kok di luar. Nah di dalam gini ya, time mungkin ya. Oh waktunya bener 17.31. Lalu kalau kita klik P, oke bener 17.22. Oh itu untuk penampilan waktu. Langsung aja kita Ctrl C di sini. Oke, keluarnya itu terpencet sepertinya. Nah oke, itu tadi buat nampilin waktu ya, nampilin waktu. Terus lanjut
Buat nampilin direktori aktif kita pakai ps gini, terus w. Yep. Itu buat nampilin direktori aktifnya. Coba kita ketik lagi ya, ps 1 sama dengan ternyata nggak ada direktori aktifnya teman-teman. Kita salah, besar semua. Oke, lanjut. Selanjutnya percobaan kelima yaitu otomatisasi prompt. Oke, sini kita langsung aja ketik short list dari TMP MV TMP lagi. Ini lagi aja nih teman-teman, jadi list ya udah, lalu sorter ini buat kita cari prompt komennya. Kita tambahin dulu 100. Siapa ya, kita 17 masukin ke dalam listnya. Satu lagi Zoe 25, kita masukin ke listnya. Oke, kita lihat listnya. Nah, itu udah muncul ya. Jadi filenya itu otomatis terurut setiap promptnya muncul gitu. Untuk nge-stop promptnya itu bisa pakai perintah unset prompt command ini. Nah, lebih seperti itu. Kita dulu langsung lanjut ke percobaan ke-6 yaitu bash script. Kita pakai nano, tadi udah kita install ya itunya. Nah, nano di sini langsung kita isi bin bash echo apa ya, echo program bash script. Oke, kita chmod terus p1.sh p1. Nah, untuk buat p2 nya kita p2.sh isinya bin echo 2
lalu buat ngejalaninnya tuh v1.sh set p2.sh. Oh, itu di background ya jalaninnya sepertinya. Tambah ampersand, mana ampersand lagi? Kurang lebih seperti itu jadi tampilannya nano kurang lebih seperti ini ya. Mungkin bisa exit apa nggak usah? Oh, di nano ternyata. Nano. Oke. Kok exit aduh. Wait, where's the terminal? Oke, kita bisa close dulu. Ctrl Alt T. Nah, oke, langsung ke percobaan 7 yaitu job control nano. Oke, sini kita isi apa ya? Oh, isi bin bash. True to echo lalu sleep 5 detik dan chmod plus loop. Oke, bestproof.sh kita isi persen. Ctrl Z. Suspend type apa itu? T Z ini. Oke, sepertinya cukup. Oke, lanjut ke percobaan selanjutnya aja, langsung percobaan ke-8 yaitu tentang stack directory. Sini kita langsung tirs, kita buat mkdir marketing sales support. Oke, kita langsung push. Titik support ini kan langsung
push ya, push ya dulu. Support. Nah, aduh perintahnya nggak ikutin praktikum. Oke, selanjutnya support, baru ini marketing. Oke, Bagdirs pop D. Oke, itu buat percobaan stack directory ya. Terus alias untuk mengaliaskan. Kok alias. Nah, ini alias dulu biar bagus. alias del min gini sama alias apa ya, history. Kok alias, maaf. Oke, udah ya, baru kita nah muncul history, kita udah mengaliaskan ya. Lalu untuk mengubah biar nggak dialiaskan lagi, kita unalias ini. Oke, kurang lebih seperti itu percobaannya. Mungkin nggak semuanya sempurna, tapi kesimpulan yang saya dapat dari praktikum ini itu, jadi pertama, Bash Shell itu merupakan interface utama antara user dan sistem operasi Linux. Lalu fitur history itu memudahkan pengguna buat mengakses kembali perintah yang sebelumnya. Terus konfigurasi bash kayak his size dan PS1 itu tadi bisa diubah sesuai kebutuhan kita. Sama shell script itu bisa memungkinkan buat otomatisasi perintah dalam bentuk program yang sederhana kayak tadi ada do kan tadi ya, while dan sebagainya. Terus job control itu buat ngatur proses foreground dan background. Terus ada tadi directory ya, yaitu fitur kayak alias sama stack directory itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan terminal gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Mustafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.